Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, hari ini pada tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari bahagia bagi umat muslim di seluruh dunia. Hari yang penuh berkah hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu mulianya sholat Idul Adha hingga Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam keluar dari rumahnya mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya Idul Adha biasa dikenal oleh kalangan umat muslim sebagai hari raya kurban, yaitu ibadah penyembelihan hewan ternak yang dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Hukum berkurban sendiri dalam Islam merupakan sunnah muakkad. Mengenai tentang kurban ini tak lepas dari sejarahnya, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islam selanjutnya. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nabi Ismail sendiri mempunyai istri bernama As-Sayyidah binti Mudad bin Amru al-Jurhumi. Ketika Nabi Ismail sudah dewasa, Nabi Ibrahim datang ke Mekah bertemu putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan harapannya mengangkat putra tercintanya Ismail sebagai nabi utusan Allah meneruskan dirinya dalam mengemban risalah ilahi. Nabi Ismail alaihissalam seorang utusan Allah yang amat senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sulbinya kelak akan lahir para pemimpin tanah suci dan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendirikan bangunan Ka'bah di atas pondasi Ka'bah pada masa Nabi Adam alaihissalam yang sudah lama tertimbun tanah. Saat pembangunan dinding Ka'bah, Nabi Ibrahim berdiri di atas batu hingga telapak kakinya membekas. Inilah yang disebut Maqam Ibrahim atau tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat inilah umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Nabi Ismail kemudian datang sambil membawa batu surga Hajar Aswad yang Allah berikan kepada Ismail melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diperintahkan Allah untuk menyeru pada manusia datang ke Ka'bah untuk beribadah, menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim lalu memanggil dan menyeru dengan suara lantang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan seruan Ibrahim alaihissalam hingga ke hati-hati umat manusia, hingga mereka menyambut seruan itu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Singkat kisah, ketika itu Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pun bergegas meninggalkan rumahnya di Palestina menuju Mekkah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat ia merindukan putranya. Ia justru mengayunkan kakinya menemui putra tercinta, memenuhi perintah Allah untuk menyembelihnya. Setiba di Mekkah, Nabi Ibrahim alaihissalam tertegun. Lokasi yang dulunya kosong dan menjadi tempat istri dan anaknya ditinggalkan telah berubah. Maka tak lagi kosong. Mereka inilah suku Arab Jurhum yang telah mendapat izin dari Hajar untuk menetap di Makkah karena keberadaan air Zam-Zam.
Nabi Ibrahim pun bertemu dengan Hajar dan memeluk erat putra tercintanya Ismail alaihi salam yang sudah lama ia tinggalkan. Keluarga mulia ini pun berkumpul kembali, saling mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meneguhkan hatinya, kemudian mengajak sang putra tercinta Ismail alaihissalam menyusuri bukit-bukit tandus di sekitar Mekah untuk melaksanakan niatnya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala menyembelih Ismail. Iblis terus membayangi perjalanan Nabi Ibrahim, bersikeras untuk menggagalkan tekad Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dan melempari iblis agar tak mengganggunya. Tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kelak menjadi ritual lempar jumroh dalam ibadah haji. Perintah lempar jumroh sebagai lambang penolakan akan ajakan iblis dan penghinaan terhadapnya. Bukan berarti iblis berada di tempat-tempat itu. Setiba di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim mengutarakan niatnya pada Nabi Ismail, putra tercintanya. Namun jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang tak ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu begitu membuat haru Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam justru mendorong sang ayah agar tak ragu lagi dengan perintah Allah untuk menyembelih dirinya. Dalam sebuah riwayat mengatakan, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, pisau yang beliau gunakan menjadi tumpul, tak mampu untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail mengatakan, "Wahai ayah, apakah karena kecintaan engkau terhadapku sampai engkau tak sanggup untuk menyembelihku?" Ketika itu Nabi Ibrahim melemparkan pisau tersebut ke sebuah batu. Maka seketika itu batu tersebut terbelah menjadi dua bagian. Maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada pisau tersebut, "Hai pisau, engkau mampu membelah batu. Kenapa engkau tak mampu untuk memotong leher putraku?" Maha besar Allah, pisau tersebut lantas menjawab, "Wahai Ibrahim, bagaimana mungkin aku memotong leher putramu, sedangkan Allah memerintahkan kepadaku untuk jangan potong." Bahkan dalam riwayat yang lain juga mengatakan, ketika Nabi Ibrahim tidak bisa memotong leher Nabi Ismail karena pisau yang ia gunakan menjadi tumpul, beliau melemparkan pisau tersebut dengan perasaan jengkel kepada pisau tersebut. Seketika itu, pisau yang Nabi Ibrahim lemparkan, pisau tersebut kemudian berbicara, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau marah?" Nabi Ibrahim berkata, "Karena engkau tak mampu untuk memotong leher putraku Ismail." Pisau itu berkata, "Kenapa engkau heran, wahai Ibrahim? Bukankah dulu engkau ketika dibakar oleh Raja Namrud, api itu tidak sedikit pun melukai kulitmu? Apakah engkau tidak heran ketika Allah berkata, 'Hai api, jadilah dingin,' dan jadilah penyelamat untuk Ibrahim? Hal ini pun sama, dia berkata kepadaku untuk jangan potong. Bahkan Allah perintahkan kepadaku sebanyak 70 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba gemuk. Domba inilah yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kurban untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh peristiwa yang mengharukan para penduduk langit. Lalu kemudian turunlah malaikat Jibril dan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, para penghuni langit tertegun takjub dan terharu dengan ketabahan dan keteguhan hati engkau. Dan Allah memuliakan engkau, dan atas kesabaran engkau Allah memberikan hadiah berupa satu doa yang mustajabah." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku meminta jangan Allah siksa satupun dari umat Muhammad. Aku meminta kepada Allah, ampunilah dosa-dosa umat Muhammad." Kemudian Jibril berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian Nabi Ismail menyaut, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Nabi Ibrahim menyaut, "Walillahil hamd."
Dan lafaz takbir inilah yang kita baca di Idul Adha bersumber dari 3 makhluk mulia, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dengan ibadah kurban, sebuah ibadah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dianjurkan pada umat Nabi akhir zaman untuk dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari di hari tasyrik. Sahabat soleh beriman, bagaimana keteguhan hati, ketulusan, serta iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Sahabat soleh beriman, segenap jajaran channel Sahabat Soleh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.